Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita balik lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Ya, di sini video kedua, video dari kisah dari seorang nasabah Aku Laku. Ya, sebelumnya kalian mungkin sudah menonton video sebelumnya di part pertama, dan di sini sambungan lagi dari part kedua. Memang kisahnya ini sangat banyak sekali dan dia pengen banget meluapkan kisah dia agar masyarakat di Indonesia ini bisa lebih paham dan mengerti setelah dia gagal bayar ataupun telat bayar ataupun memasuki jatuh tempo di sebuah aplikasi pinjaman online ataupun di Aku Laku. Pada topik kali ini ya kita akan membahas yaitu tentang DC lapangan dari Aku Laku, dan dia dari Muhammad Fajri ini salah satu dari temen jauh gua ya. Mungkin penonton yang sudah menonton video part kedua, part pertamanya, mungkin kalian sudah mengetahui dari Muhammad Fajri ini. Oke, di sini gua nggak banyak intronya ya, tapi gua langsung masuk ke topiknya aja ya, karena ini adalah video sambungannya. Dan di video ini, seperti tadi di awal gue bilang, kita akan membahas DC lapangan dan topiknya juga. Nasabah bisa melewati masalah utang dari pinjaman online ataupun di paylater dengan cara membayar pokoknya saja melalui dari platform yang kalian pinjolkan. Oke, kita akan langsung saja ke nasabahnya ini. Ya, jadi di sini kan sebelumnya kita sudah bahas tuh ya, dari yang tadi pengalaman pribadi lu dari gagal bayar di Aku Laku sampai lu berantem sama istri lu, sampai lu mau datengin sama DC, kan kita sudah bagikan solusinya. Nah, pada video kali ini gua mau tahu nih solusi yang apa yang akan memberikan kepada subscriber gua mengenai DC lapangan datang ke rumah lalu lu hanya bisa membayar pokoknya saja. Dan itu bagaimana cara untuk membayar pokoknya saja. Kan banyak sekali tuh kejadian penipuan. Ya, ada yang pembayaran melalui DC lapangan ataupun dari platform tersebut. Oke, kita langsung saja mendengarkan apa yang dia ceritakan kisah pengalaman pribadinya. Oke. Jadi sekedar cerita ketika gua masuk untuk pembayaran ya, untuk pembayaran yang pelunasan waktu itu. Jadi sebelumnya kita udah janjian, dan ketika tuh DC ngehubungin gua sebelum ketemu, pokoknya dia pengen ketemu gua bilang, "Bang, gua mau bayar ketika lu mau negosiasi sama gua." Negosiasi apa nih? Oh, gue cuma pengen bayar pokok, gua nggak mau bayar bunga, karena bunga gue udah lumayan tinggi lah, ya kan? Oh iya, hampir sekitar 40% dari pinjaman gue. Apa yang gue rasain, wah ini terlalu tinggi kan? Dan gue punya etikat baik sama si DC ini. Gue bilang, "Bang, gue bakal bayar ketika gue punya uang, dan gue cuma minta satu dari lu, tolong gue mau bayar pokok aja." Kayak gitu. Dan akhirnya sedikit alot, dan dia selalu bilang, "Coba nanti diusahakan nanti, coba saya bilang ke atasannya saya untuk negosiasi kayak gini-gini bisa dapat atau enggak." Oh ya, gue sebagai orang yang ada etiket baik buat bayar, gue selalu minta itu, bayar pokok. Kalau memang lu nggak mau bayar pokok ataupun lu nggak mau terima gue bayar pokok, entar dulu deh bang, entar dulu. Ketika memang dia butuh, maaf nih ya, gue juga sebenarnya pernah jadi orang lapangan juga. Ya, ketika lu butuh, ini kan si DC ini kan punya target per bulannya. Si DC ini punya target per bulannya, gimana caranya buat tembus ke targetnya dia. Dan dia ditekan dari perusahaannya, makanya kenapa dia galak ya, mungkin karena itu dia, karena juga dia ditekan juga dari perusahaannya. Dan terus gua selalu lobby itu, selalu buat ajuin bayar pokok. itu sama DC lapangan ya pada waktu itu ya? DC lapangan. Sama DC lapangan. Tapi lewat WA dulu. Lewat WA sampai bener-bener deal dan gua udah punya uangnya, baru gua tentuin tanggal buat ketemu. Nah, itu gue tentuin tanggal ketika gue udah punya uang. Nah, iya benar. Gue nggak nentuin tanggal ketika gue ngejanjiin dia tanggal sekian bang, tanggal sekian, jangan.
Kalau gue bilang kalau lu memang belum punya uang buat bayar, jangan pernah nentuin tanggal. Gue ngomong begitu, nentuin tanggal sama DC dikarenakan gue udah punya uang, dan itu hanya untuk bayar pokok, bukan buat bayar sama bunga-bunganya. Iya. Makanya gue cuma bilang sama tuh DC, selalu bilang, bang, gue minta buat dipotong bunga, cuma pengen bayar pokok. Dan akhirnya memang sedikit alot, dan akhirnya dia mau nerima kayak gitu. Berarti prosesnya panjang juga tuh waktu lu negosiasi Panjang. pokoknya itu. Panjang. Mana bayar pokok the deal enggak? Enggak segampang itu, karena dia juga katanya ya dia ngelapor juga sama atasannya supaya gimana caranya kita bisa dapat potongan dari bunganya itu. Kayak gitu. Nah, di sini kan kita harus tahu juga ya, karena banyak sekali nih ya modus penipuan, bayar pokok sama DC lapangannya itu uangnya dibawa kabur, itu ada juga ya. Tapi di sini kalian bisa pahami bagaimana tata caranya untuk membayar pokok sama DC lapangannya. Memang di sini bisa ya, menurut dari nasabah yang udah berpengalaman ini, itu bayar pokok melalui DC lapangan itu bisa. Asalkan kalian tahu caranya. Ya, dan jangan pernah gegabah ataupun nafsuan untuk membayar pokok. Oleh karena itu teman-teman, simak video ini sampai selesai. Nah, itu bagaimana jadi proses dari lu bayar pokok sama DC, tadi kan sudah sempat ceritakan juga. Dan di sini bagaimana lu bisa tahu kalau lu bayar pokok sama DC lapangannya ini aman. Duitnya ini nggak dimakan sama DC-nya. Langsung bisa masuk ke sistem dari akun-akunnya. Itu bagaimana, Ji? Jadi begini, ketika gue ketemu sama DC-nya dan dia ngaju waktu itu pakai aplikasinya dia sih, maksudnya pakai aplikasinya dia buat potongannya. Dan nih abang dapat potongan sekian. Ini potongan bunganya kalau nggak salah waktu itu sekitar hampir 1 jutaan lah kalau nggak salah. Itu bunganya aja. Yang mana paling cuma 3 juta kurang lah. Kan sekitar 30% ataupun 30-40% lah dari pinjaman. Dan akhirnya dia itu nongol di aplikasi. Kita punya aplikasi nih. Kita punya aplikasi aku. DC-nya ini. DC-nya Pak lu nggak, Ji? Gua. Oh, dari aplikasi dari akun-akunnya. Iya, dia jadi kayak ngajuin potongan gitu ke ke apa? Akun-akunnya ini. Akun-akunnya. Jadi ntar kita tinggal masukin nominal apa yang diserahin sama dia. Oke. Misalnya 3 juta sekian. Nah, kena potong 3 juta, cuma bayar 3 jutaannya aja. Dan kita itu di aplikasi akun biasanya ada tuh bayar. Ya, itu bisa kan diubah kan, misalnya ya bisa diubah di pembayarannya. Misalnya kita cuma mau bayar 200.000, 300.000, 400.000 ataupun yang kita bisa bayar gitu. Ya udah, di situ kita tulis pembayaran yang ada di potongan sama dia. Oh, jadi by request ya? Jadi di aplikasi aku sendiri udah ada. Oh, jadi dia di situ abang dapat contoh ya, abang bayar pokok 3 juta nih, gitu kan. Dan di situ ada request, lu cuma masukin 3 juta. Dan secara sistem itu akan lunas gitu. Lunas, potong semua, kayak gitu. Jadi di aku mungkin orang-orang yang pakai aku tahu lah ketika pengen pembayaran, misalnya nggak punya uang nih di bulan ini, misalnya punya uang cuma 500.000, sedangkan punya tagihannya lah 700.000, akhirnya cuma bisa bayar 500.000 doang. Kan kayak gitu kan biasanya, mungkin penonton pada tahu lah. Iya. Kan? Dan di situ pas ketika pelunasan kita cuma nulis apa nominal yang ada di potongan dari si DC-nya itu. Oh, berarti bukan melalui virtual akun, kan banyak tuh ya. Pembayaran tetap lewat virtual akun. Maksudnya kan banyak kan tuh teman-teman tuh dari member grup Telegram gua dapatkan surat tagihan sekian terus dibawa di nomor virtual akun. Yang itu seharusnya nggak boleh ya, seharusnya nggak boleh.
tapi lu kan tetap membayar melalui virtual akun yang ada dalam aplikasi kan. Ya, benar. Bukan dari surat ya, bukan dari surat dari si DC ya, tapi melalui virtual akun yang ada di dalam aplikasi. Ya. Lewat aplikasi, tetap lewat aplikasi, enggak lewat surat. Karena kan kita ketemu sama si DC nih. Dan dia akhirnya ngajuin potongannya, dan kita cuma nulis nominal ya yang ada setelah di ACC sama dia pemotongannya berapa, dan kita cuma ajuin yang diajuin sama dia aja potongannya, jadi cuma bayar pokoknya aja kayak gitu. Nah itu teman-teman, kalian sudah mengetahui kan cara untuk membayar pokok di sebuah akun laku by DC Lapangan. Nah buat teman-teman, di sini gue kasih poin pentingnya juga. Apabila teman-teman yang ingin mau melunasi utangnya di akun laku dengan cara membayar pokok, itu jangan pernah coba-coba sembarangan untuk bayar pokok. Hal yang harus kalian tahu adalah jangan coba-coba untuk membayar pokoknya saja dari virtual akun yang diberikan sama DC Lapangannya. Tapi kalian harus membayar melalui virtual akun yang ada di dalam aplikasi. Itu lebih aman banget bro. Dari orang ini, dari Muhammad Fadri, dia juga sudah membagikan, dia setelah membayar pokok secara otomatis yang ada dalam sistem akun lakunya ataupun yang ada di dalam aplikasi akun lakunya, itu utangnya lunas, statusnya bersih. Sampai sekarang ya alhamdulillah masalah dia dengan si akun laku sudah beres dan tidak ada lagi namanya teror ancaman. Dan nanti juga ada banyak sekali video yang gue sajikan dari sumbernya langsung ini ya, dari ya nasabah ataupun dari korban lah ya, dari sebuah aplikasi pinjaman online legal. Tapi nanti bahasa bukan dari aku lagi, tapi banyak sekali yang akan gue bahas sekali ya, terutama dari masalah joki pinjol ataupun menggunakan data fake untuk pengajuan pinjaman online. Mau tahu kan cerita selanjutnya yang lebih menarik lagi? Terus saksikan dan tonton video dari channel YouTube Tus Pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.